Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa Dalwa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama di channel tercinta kita Dalwa TV. Patut kita syukuri nikmat iman dan Islam serta istiqomah, dan semoga nikmat ini tidak pernah dicabut sampai kita mendapatkan prestasi yang terbaik, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita. Al-haditsu tsalits asyar, hadis yang ke-13. An Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Silman qata'ak wa ahsin ila man asa'a ilaik wa qulil haqqa walau ala nafsik. Kami ulangi, silman qata'ak wa ahsin ila man asa'a ilaik wa qulil haqqa walau ala nafsik. Sambunglah tali persaudaraan dengan orang yang telah memutuskannya. Berbuatlah baik kepada orang yang tidak baik kepadamu, dan katakanlah yang benar walaupun pada dirimu sendiri. Diceritakan hikmah yang bisa kita ambil betapa pentingnya menjalin tali silaturahmi, dan betapa mirisnya atau betapa mendapat efek yang tidak baik dari orang yang memutuskan tali silaturahmi. Pada zaman Imam Ibnu Hajar, ada seorang yang kaya raya ingin melakukan ibadah haji. Ketika hendak berangkat, orang kaya ini ragu akan hartanya, takut hilang, takut dicuri, takut khawatir, namanya orang kaya, biasa, sifat manusiawi. Kemudian ketika hendak berangkat, beliau mencari siapakah orang yang amanah ketika dititipi harta yang tidak sedikit jumlahnya. Oh, ada di desa sana, namanya Fulan bin Fulan. Dia terkenal jujur, amanah, baik, dan lain sebagainya. Pokoknya sifatnya perfect, sempurna. Lalu beliau berjalan membawa uang sekian ratus dinar, mengetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, saya Fulan bin Fulan. Saya gini, mengutarakan maksud dan tujuan. Saya kesini tujuannya satu, pertama silaturahmi, dan kedua ingin menitipkan uang saya. Ini sekian jumlahnya uangnya. Oh ya, terima kasih. Insya Allah kami jaga dengan baik. Kemudian berpamitan dan melaksanakan ibadah haji. Dan alhamdulillah setelah melaksanakan haji, yang mana ada pelaksanaan namanya Arafah, setelah usai beliau pulang menuju rumah orang yang amanah tadi. Kemudian diketok sekali, tidak ada yang menjawab. Assalamualaikum, tidak ada yang menjawab. Kemudian ada yang berkata kepada beliau, maaf Pak, pemilik rumah ini sudah meninggal. Oh, udah meninggal? Iya, kapan? Udah beberapa hari yang lalu. Fikrah langsung, kaget dia. Gimana nih uang saya nih? Ini banyak ini, nggak jumlah sedikit ini. Kalau dibelikan gorengan ini buat 7 turunan ini, kata orangnya. Akhirnya beliau memikir, berhenti sejenak, dan mendapatkan inspirasi. Oh, mungkin ada seseorang yang bisa membantu saya. Namanya Ustadz Fulan bin Fulan, orang soleh. Kemudian datang ke orang tersebut. Maaf Ustadz, kami ingin bertanya, ingin mengadukan suatu permasalahan. Oh ya, silakan. Kemarin saya melaksanakan ibadah haji, dan sebelum saya melaksanakan, saya menitipkan uang kepada seseorang yang sangat amanah. Siapa namanya? Fulan bin Fulan. Dan sekarang ternyata udah meninggal. Oh gitu. Gimana nih Ustadz uang saya? Saya, ya namanya manusia, butuh uang di dunia. Oh gini, gampang.
nanti kamu tahu sumur Zam-Zam? Iya tahu, kata orangnya. Kamu nanti datang ke sumur Zam-Zam pertengahan malam, kemudian kamu teriak, panggil namanya, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Nanti dia akan menjawab, kalau dia termasuk ahli surga. Paham ya? Ya paham. Her, nanti kamu malam ini berangkat ke sana. Syukron Ustaz, jazakumullah khair, jazakumullah khair. Malam pun tiba, perkiraan mungkin kalau kita jam 1, jam 12 malam dini hari, si orang kaya datang ke sumur. Wahai Fulan bin Fulan, teriak. Tidak ada jawaban. Fulan bin Fulan, tidak ada jawaban. Fikroh, kepikiran. Gimana ini uang saya ini? Katanya nanti dijawab. Ternyata nggak ada jawaban. Keesokan harinya datang lagi ke ustadz tersebut. Maaf Ustadz, ternyata saya teriak nggak ada yang jawab. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau misalkan Anda, kata ustadz ini, kata orang soleh, kalau misalkan ada orang yang dipanggil di situ, orang meninggal, kemudian tidak dijawab, maka kemungkinan besar dia ada di neraka. Waliyahzubillah. Baik. Oh, di-cut. Oh, bisa gitu. Ana tadi mikir, ini apa ini? Setelah mengadukan dan mengutarakan tentang kejadian tadi malam di sumur Zam-Zam yang tidak ada jawabannya, akhirnya ustadz tersebut mengarahkan, kamu datang ke Yaman, ada nanti namanya sumur Barhut. Kamu tanya orang sekitar. Pertengahan malam nanti kamu panggil, kalau misalkan dia jawab, ya udah kamu pertanyakan. Dan perlu kamu ketahui bahwasanya sumur Barhut ini adalah permukaan dari neraka. Allah. Waliyadzubillah, nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Keesokan harinya ketika pertengahan malam, orang kaya ini mencari di mana sih sumur Barhut dan bertanya kepada warga sekitar, di mana sumur Barhut? Oh, di sana. Kemudian teriak lagi, wahai Fulan bin Fulan. Ternyata yang dikagetkan lagi ada jawaban. Iya, kenapa? Kaget dia. Namun karena ada tujuan utama yaitu menanyakan uang, akhirnya langsung bertanya, di mana uang yang aku titipkan kepadamu kemarin sebelum saya berangkat haji? Oh, aku tanam di rumahku, saya gali di dalam rumah, di tempat ini, di kamar ini, saya gali, saya tutupi ini. Saya takut nanti anak cucu saya itu, mereka nggak amanah, takutnya uangmu diambil. Saking amanahnya. Oh ya khair, saya ambil. Nanti kamu ada kok, kata orangnya yang udah meninggal, yang ada di sumur Barhut tadi. Oh ya, sekarang saya mau tanya lagi nih, kata orang kaya. Kamu kan terkenal amanah, kamu terkenal jujur, tapi kok anehnya kamu ada di sumur Barhut? Oh itu, ya. Kenapa saya ada di sumur Barhut? Karena saya memiliki satu kesalahan dalam hidup saya. Yaitu saya pernah memiliki saudari perempuan, dia ini miskin, dan saya tidak memperdulikannya. Saya memutus tali silaturahmi dengannya, saya tidak suka dengan dia. Karena sebab itulah saya memutus tali silaturahmi dengan saudari saya, maka Allah memberikan hukuman kepada saya dengan memasuki neraka. Wal'iyadzubillah. Mungkin bagi kita yang memiliki sanak, famili, saudara, kerabat, memiliki hubungan yang kurang baik, mari kita jalin hubungan itu walaupun mereka ternyata pada kenyataannya tidak mengindahkan hal tersebut. Silman qata'ak. Mari kita sambung tali silaturahmi dengan penuh harap semoga Allah memberikan rahmat kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.